Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natania, NIM 211085, kelas RA4 semester 5, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu MSTM dalam bisnis internasional. Adalah proses pempekerjaan, mengembangkan dan memberi penghargaan kepada individu orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bisa sampai lintas negara. Maka dari itu MSTM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dengan pengadaan tenaga kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam SDM yang ada. Kemudian ada jenis-jenis SDM internasional. Yang pertama yaitu ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi bertempat. Yang kedua yaitu warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan yang ditempatkan pada sebuah operasi yang dijalankan di negara tertentu, akan tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Kemudian yang ketiga, warga dari tuan rumah. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara bertiga. Selanjutnya yaitu karakteristik MSTM internasional. Bidang MSTM internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu 1. MSTM internasional menekankan manajemen lintas budaya. Cross-cultural management yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur MSTM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem STM di beberapa negara. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSTM di perusahaan-perusahaan multinasional. Materi yang kedua yaitu strategi bisnis internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa gelombang globalisasi yang melanda setiap negara di dunia membuat perdagangan internasional menjadi peluang yang semakin menarik. Bisnis internasional berbeda dengan bisnis domestik karena terdapat perbedaan dari perspektif seperti ekonomi, budaya, pemerintahan, dan politik. Ada jenis strateginya yaitu 1. Jenis perusahaan. Perdagangan luar negeri adalah ekspor dan impor barang dan perdagangan jasa seperti asuransi, perbankan, hotel, konsultasi, perjalanan, transportasi. Kemudian yang kedua, fase pengembangan di mana tidak mungkin perusahaan tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan multinasional, namun tidak semua mencapai level 4 atau 5. Perbedaan antara perusahaan multinasional dan global. Perusahaan multinasional beroperasi melintasi batas negara, tetapi memperlakukan setiap negara sebagai pasar yang terpisah. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, perusahaan harus mengembangkan keterampilan atau kompetensi, yaitu seperti menciptakan nilai bagi konsumen dan oleh karena itu bersedia membelinya. Dan jarang karena apa yang dimiliki bersama oleh perusahaan bersaing bukanlah dasar dari apa yang didapati oleh kompetitif keuntungan. Selain itu, ada evaluasi strategis, adalah fase dalam proses manajemen strategis di mana manajer puncak ingin memastikan bahwa strategi yang dipilihnya diterapkan dengan benar dan tujuan perusahaan tercapai. Tahapan evaluasi strategis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu memahami batas toleransi sasaran prestasi kerja, standar dan sasaran strategi dan rencana pelaksanaan. Kemudian ukur posisi sebenarnya, menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima, dan lakukan perubahan jika perlu dan memungkinkan. Evaluasi strategis adalah fase dari proses manajemen di mana manajer puncak mencoba memastikan bahwa strategi yang mereka miliki dipilih diterapkan dengan benar dan mencapai tujuan perusahaan. Manajer benar-benar perlu tahu kapan pada beberapa strategi tidak bekerja dengan baik. Jadi kesimpulannya, strategi pemasaran internasional memiliki dampak yang nyata bila digabungkan dengan budaya yang baik di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Edelman dengan kesungguhan hati mendukung pandangan ini karena budaya sangat sensitif dan krusial.
dalam semua aspek bisnis. Jadi, kelembagaan usaha memiliki kewajiban serta wajib mengawasi bahwa aktivitas bahkan skema perancangan pada akhirnya diterima di pasar lokal. Itulah materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.